Akhirnya, hal yang ditunggu rilis juga. Ya, pada hari Senin 12 Februari pukul setengah 7 pagi tadi, trailer atau teaser pertama dari Deadpool 3 sudah dipublish oleh Marvel Studios. Meskipun durasinya singkat, tapi adegan yang ditampilkan cukup seru, memicu sejumlah pertanyaan, dan semua itu bertujuan agar kita penasaran untuk kemudian menyaksikan filmnya. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan dalam video kali ini, kami akan menjelaskan alur lengkap dari film Deadpool 3 versi teaser trailernya. Video ini akan sangat membantu, terutama bagi kalian yang masih belum paham setelah menyaksikan cuplikannya. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, di sini kami akan membahas hal apapun yang berhubungan dengan Marvel. Untuk itu, jika kalian tertarik, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Dalam teaser kali ini, kita bisa melihat Wade Wilson yang sedang berkumpul bersama dengan orang-orang terdekatnya. Mereka semua hadir untuk merayakan pesta ulang tahun kecil-kecilan dari Wade Wilson sendiri. Dalam dialog singkat, Wade Wilson mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, hidupnya dipenuhi dengan krisis atau semacam ujian berat. It's been a challenging few years, for sure. Tapi beban itu sekarang sedikit berkurang. Wade Wilson merasa senang karena hari spesial ini dirayakan oleh teman-teman yang masih peduli dengannya. But I'm happy. That is because of each and every one of you. Dari adegan tersebut, kita bisa melihat semua tamu yang datang, dimulai dari Negasonic Teenage Warhead dan Yukio kekasihnya, kemudian ada Colossus, si titit baja, makhluk asing bernama Shatterstar, juga Dopinder, mantan supir taksi langganan. Lalu ada Blind Al, nenek tua yang hobinya abu, pria gemuk berjenggot dari bar yang bernama Buck, juga Peter, pria biasa penderita diabetes yang sempat bergabung bersama dengan tim X-Force. Dan tentunya tidak boleh terlewat ada Vanessa yang tidak lain adalah kekasih setia dari Wade Wilson sendiri. Sayangnya, tidak semua orang terdekat dari Deadpool diperlihatkan dalam adegan tersebut. Cable dan Domino terlihat absen, menandakan keduanya mungkin tidak akan diperlihatkan dalam film tersebut. Jelas, film ini akan terfokus untuk mengisahkan petualangan Deadpool bersama dengan Wolverine. Jadi sepertinya akan sia-sia jika melibatkan pemeran Cable yang mana adalah aktor terkenal yang akan menambah anggaran jika harus dilibatkan. Dari sini kita bisa menyadari bahwa dalam film kedua, sebagian dari orang terdekat Deadpool tersebut sebenarnya dikisahkan sudah meninggal. Mereka adalah tim X-Force yang bernasib sial, dan juga Vanessa yang meninggal pada menit awal film diputar karena diakibatkan oleh ulah Wade Wilson sendiri. Tapi mereka semua sekarang kembali hidup dikarenakan keputusan Wade Wilson untuk menggunakan jam penjelajah waktu milik Cable, guna kembali ke masa lalu dan mencegah kematian dari orang-orang terdekatnya itu. Dalam kisah MCU, khususnya dalam film Avengers Endgame, konsep time travel yang dilakukan tidak akan merubah masa depan, melainkan menciptakan cabang baru atau realitas baru. Tapi jika kita melihat perbuatan Deadpool, sepertinya time travel yang dilakukannya bisa merubah masa depan, alih-alih menciptakan percabangan realita. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan metode atau perbedaan dampak yang dihasilkan, mengingat para Avengers memanfaatkan Quantum Realm, sementara Deadpool menggunakan alat khusus yang tidak dijabarkan secara detail. Yang jelas, bermain-main dengan waktu tentu akan melahirkan konsekuensi tertentu yang akan diterima oleh pelakunya. Tepat setelah Wade Wilson meniup lilin, sekelompok tamu tidak diundang mendatangi rumahnya, dan setelah pintunya dibuka, ternyata mereka adalah sekelompok pria Minutemen dari TVA. Perbuatan Deadpool dalam menjelajahi waktu tentu berlawanan dengan takdir yang berjalan, karena dia melakukannya sesuai keinginannya, berbeda dengan para Avengers yang melakukan hal tersebut atas dasar mengembalikan populasi alam semesta yang lenyap setengahnya. Dengan cepat pasukan TVA mengamankan Wade Wilson dan mereka pergi menembus Time Door. Nah, jika kita perhatikan lagi, pasukan TVA tersebut adalah orang-orang baru dengan kostum yang juga baru, sehingga terlihat sedikit berbeda dari penampilan kostum mereka pada serial Loki. Dari sini kami bisa berasumsi bahwa kejadian ini berlangsung setelah serial Loki, jadi dengan Loki sebagai pemimpin TVA yang baru, anggota pasukan Minutemen sedikit dirombak dengan melibatkan orang-orang baru, lengkap beserta dengan kostum yang juga baru. Serupa dengan Loki saat pertama kali diamankan, Wade Wilson dibawa menuju markas TVA, lalu disambut dengan pria dari divisi analisis dan penyelidikan yang akan memberinya arahan juga penjelasan di balik penangkapan. Hanya saja, jika Loki dipandu oleh Mobius sebagai salah satu agen TVA, Wade Wilson disambut oleh pria lain dengan nama panggilan Paradox.
Nah, kenapa bukan Mobius yang menemui Wade Wilson? Alasannya bisa kita temukan dalam adegan akhir dari final episode serial Loki season 2. Dalam adegan yang dimaksud, Mobius sudah tersadarkan dan sudah mengetahui bagaimana kehidupannya sebelum dipindah menuju TVA. Tentunya, dia adalah manusia biasa, seorang bapak-bapak yang memiliki anak. Setelah Loki memimpin TVA, Mobius memutuskan untuk hiatus atau bahkan mungkin pensiun dari perannya sebagai agen TVA. Dia ingin menyaksikan hal-hal yang sudah dilewatkannya selama bertugas di dalam TVA. Oleh karena itu, posisinya sekarang digantikan oleh pria bernama Paradox ini. Mungkin dalam film nanti, nama Mobius akan disebut untuk menjelaskan agen TVA sebelumnya. Pertemuan tersebut kemudian membawa Wade Wilson menuju sebuah ruangan di mana dia melihat karakter superhero dari universe MCU, khususnya para Avengers. Alih-alih mendapatkan perlakuan buruk dan diadili, Agent Paradox justru memuji Deadpool dengan mengatakan bahwa dia adalah sosok yang spesial. Wade, you are special. Dilanjutkan dengan mengatakan bahwa ini adalah saatnya bagi Deadpool untuk menjadi pahlawan di antara para pahlawan. This is your chance. To be a hero among heroes. Wade Wilson sendiri juga menyadari bahwa dirinya sedang diajak untuk menjalankan misi tertentu yang berhubungan dengan menyelamatkan alam semesta MCU. I smell what you're stepping in, Sensei. Hal ini bisa kalian dengarkan dalam adegan berikut ini. Your little cinematic universe is about to change forever. Adegan ini adalah plot penting dari film Deadpool 3 dan sebelumnya sudah dibocorkan melalui situs resmi Marvel Jepang yang menyebutkan bahwa Deadpool dan Wolverine akan merubah sejarah dari MCU. Meski tidak dijelaskan secara detail terkait misi penting yang akan dijalani, Wade Wilson sendiri terlihat antusias dengan tawaran seperti ini. Terlebih jika kalian ingat pada adegan di awal tadi, Wade Wilson menyebutkan bahwa dia mengalami krisis selama beberapa tahun terakhir. Jadi sekarang dia sangat bersemangat untuk kembali beraksi. Wade Wilson dengan mulut tanpa filternya bahkan menyebutkan dirinya ibarat seperti Mesias. I'm the Messiah. Bahkan dia mengaku sebagai Yesusnya Marvel, yang berarti dirinya ibarat sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan sejarah MCU. I am Marvel Jesus. Hal selanjutnya yang Deadpool lakukan adalah mengenakan setelan kostumnya dan bersiap untuk beraksi. Sayangnya tidak banyak adegan yang diperlihatkan. Deadpool pergi mengunjungi Logan yang sedang bermain poker, membunuh sejumlah pasukan TVA yang berlawanan dengan tujuannya, kemunculan Alioth, monster penjaga dari The Void, penampakan karakter botak yang diduga adalah Cassandra Nova alias musuh utama dalam film ini, dan semua itu ditutup dengan adegan di mana Wolverine bersiap untuk menyerang Deadpool. Cuplikan ini kemudian diakhiri dengan memperlihatkan judul film yang mana adalah Deadpool and Wolverine. Namun ini bukan merupakan judul asli dari filmnya. Berdasarkan dari sumber yang kami temukan, Ryan Reynolds sengaja mengelabui para penggemar dengan mendaftarkan 4 judul berbeda yang masing-masing akan muncul dalam cuplikan trailer yang akan datang. Judul-judul tersebut bisa kalian lihat pada foto berikut ini, dan judul aslinya hanya akan ditemukan saat filmnya tayang di bioskop pada bulan Juli nanti. Sudah menjadi ciri khas dari Deadpool dengan segala macam candaan yang triknya, dan perubahan judul ini menjadi salah satu hal yang dilakukan untuk semakin meramaikan film Deadpool 3. Jadi kalian harus bersabar jika benar nanti judulnya akan berganti-ganti disesuaikan dengan cuplikan trailer yang akan dirilis. Dan mungkin itu saja penjelasan alur lengkap dari cuplikan teaser atau trailer Deadpool 3. Memang masih sedikit informasi yang diketahui, tapi setidaknya kita bisa melihat seperti apa plot utama juga sejumlah karakter yang dipastikan terlibat. Hanya saja, di sini kami akan memperingatkan bahwa penjelasan tersebut murni berasal dari cuplikan teasernya. Jadi jika di filmnya nanti berbeda, tentu kalian tidak kecewa mengingat biasanya film-film MCU akan dibuat sedikit berbeda dari cuplikan trailernya, dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan film tersebut sampai akhirnya bisa dinikmati di bioskop. Semoga dengan menyaksikan video ini, kalian yang tidak paham dengan alur cerita cuplikannya bisa semakin paham dan mendapatkan penjelasannya. Untuk video selanjutnya, tentu kami akan membedah lebih dalam mengenai cuplikan trailer terbaru ini. Untuk itu, silakan ditunggu karena kami memerlukan riset secara mendalam untuk kemudian hasilnya bisa kami sampaikan kepada kalian. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Kami akhiri video kali ini. Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.